Saya seorang pelaut yang kerja di kapal pesiar luar negeri. Bagaimana cara saya melakukan sholat? Apa boleh dijamak atau diqadha? Yang jelas begini, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus dilakukan. Walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna, tetap harus dilakukan dengan cara sebisanya. Misalnya seperti ketika di dalam pesawat. Orang di dalam pesawat itu yang jelas, sholat itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Mulai dari wudunya sudah bermasalah. Kemudian menghadap kiblatnya bermasalah. Kemudian gerakannya pun juga tidak bisa sempurna. Sehingga orang di dalam pesawat itu ya tetap harus melakukan sholat dengan cara sebisanya, ya sambil duduk, kemudian melakukan gerakan-gerakan ringan. Kalau rukuk sambil menundukkan kepala, kalau sujud ya agak ke bawah. Sambil urutan bacaan-bacaan sholat itu dibaca dengan tertib. Nah, karena di dalam pesawat itu sholatnya tidak bisa sempurna, maka nanti ketika dalam kondisi normal, sholatnya harus diulangi atau diqadha. Karena sholat di dalam pesawat tadi, itu status hukumnya hanyalah sebagai sholat li hurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu. Karena kalau sudah masuk waktu sholat, mau tidak mau ya harus digunakan untuk sholat. Tidak boleh kemudian bablas tidak digunakan untuk sholat. Cuma karena sholatnya tidak sempurna, maka konsekuensinya ketika dalam kondisi normal, maka harus diulangi lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang selalu dalam bepergian? Ya, misalnya seorang sopir, seorang pelaut, awak kapal, itu terus cara melakukan sholatnya itu dengan cara apa? Bagaimana mereka melakukan sholat? Begini, Islam itu kan agama yang mudah, agama yang ringan. Sehingga di dalam Islam itu banyak sekali rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan. Termasuk dalam urusan sholat. Dalam urusan sholat itu ada rukhsah, ada keringanan di dalam sholat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi ini perjalanannya harus perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu ya ukurannya kalau sudah mencapai jarak 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih minimal 80 km. Maka di situ ada rukhsah keringanan berupa melakukan jamak sholat dan qashar sholat. Ya, sehingga bagi orang-orang yang selalu dalam bepergian seperti pelaut itu kan bepergian terus. Maka dia yang mendapatkan rukhsah. Sholatnya dilakukan dengan jamak, sholatnya dilakukan dengan qashar. Walaupun dia dalam berbulan-bulan, misalnya 2 bulan dalam perjalanan terus, 3 bulan dalam perjalanan di atas kapal terus. Ya 3 bulan itu sholatnya ya jamak qashar terus, ya itu memang rukhsah bagi orang-orang yang statusnya sebagai musafir. Pelaut itu kan musafir, ya bepergian terus. Makanya selama dia itu melaut, selama dia itu dalam posisi bepergian, ya selama itu pula dia memperoleh rukhsah, bisa menjamak dan mengqashar sholatnya. Karena ini sifatnya keringanan dan Allah sendiri itu senang apabila rukhsah, keringanan yang diberikan itu dilakukan. Sehingga para pelaut itu ya enaknya di situ, dia sholatnya bisa jamak, ya bisa qashar itu. Jadi zuhur sama asar dilakukan jamak. Habis itu diqashar menjadi 2 rakaat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.